Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Buntut isu judi merebak dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Irjen Verdi Sambo. Polda Jawa Tengah mendadak meringkus ratusan penjudi dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Karena remblong, angkutan pengantar jenazah menabrak sepeda motor dan dinding makam. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka. Banting setir, mantan buruh pabrik beralih menjadi perajin batik dengan kreasi unik menggunakan pewarna alami. Buntut isu judi mencuat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan otak pembunuhan Irjen Verdi Sambo. Polda Jawa Tengah meringkus 256 penjudi dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Di antara pelaku terdapat 24 bandar. Inilah hasil kerja mendadak jajaran Polda Jawa Tengah pasca perintah Kapolri berantas judi. Sejak perintah itu keluar, 256 penjudi dari berbagai wilayah di Jawa Tengah diringkus. Dalam rilis yang dipimpin Kapolda Jawa Tengah, ratusan penjudi diperlihatkan kepada awak media. Berbagai barang bukti pun digelar. Dari pemain? Enggak, saya soalnya cuma selling aja dan nggak ada. Saya nggak dikasih tahu berapa orang yang sudah dapat. Oh, nggak tahu berapa orang yang sudah dapat. Yang jelas dari Bandung, manajernya sudah dapat pengungkap. Siapa manajernya? Sama Rizky. Dia menggunakan via handphone. Oh, handphone ya. Pernah ketemu dengan manajernya? Pernah. Betul itu akunnya di Kamboja atau Bangka? Kalau itu saya kan nggak tahu. Saya hanya tengok orang. Itu urusan penyidik nanti kita bahas. Oke. Juga sehat dan tidak berulang untuk yang kedua kali. Tercatat para tersangka judi ini diungkap dari 112 kasus. Hasil analisa penyidik, masalah ekonomi menjadi motif utama para pelaku terlibat perjudian. Ungkap kembali dalam satu hari 112 kasus yang hari ini kita tampilkan di depan tersangka. Rekan-rekan. Dari 112 kasus kita amankan 256 tersangka. Yang kualifikasinya adalah 24 orang sebagai bandar, berkualifikasi sebagai bandar. Barang bukti 72 juta. Kemudian jenis judi yang dilakukan ada judi online 18 kasus. Judi online itu kita bagi dua, yaitu ada jaringan internasional yang kemarin bisa kita ungkap di daerah Purbalingga. Kemudian muncul lagi jaringan internasional di daerah Pemalang. Bahkan pelakunya itu pemain Instagram apa namanya? Telegram kita amankan. Kemudian ada togel, ada gelanggang permainan. Jadi total semuanya adalah 112 kasus. Kapolda memastikan seluruh tersangka diproses hukum. Tidak ada penyelesaian lewat restoratif justice atau keadilan restoratif. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Karena rem tidak berfungsi baik, sebuah truk muatan kertas terguling di Jalan Tanjakan Lingkar Salatiga Selasa siang. Truk dari arah Semarang menuju Solo ini terguling saat melintasi Jalan Tanjak Sali Putih di Kelurahan Kumpul Rejo, Kota Salatiga. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat macet karena muatan truk 27 ton kertas tumpah memenuhi badan jalan. Petugas merekayasa lalu lintas dengan sistem kontraflow untuk memecah kemacetan. Diduga kecelakaan disebabkan rem gagal berfungsi dengan baik saat truk berhenti karena ada truk tangki mogok di depannya. Sopir bernama Slamet Harjo berupaya menginjak rem namun gagal, sehingga akhirnya truk terguling. Polisi dari Polres Salatiga yang mengolah tempat kejadian perkara menduga rem truk tidak berfungsi lantaran beban terlalu berat saat melintasi tanjakan.
Sementara di Kota Semarang, 1 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka setelah angkutan kota yang membawa rombongan pengantar jenazah menghantam motor dan tembok makam. Diduga kecelakaan disebabkan remblong. Suasana di sekitar pemakaman umum Bergota Semarang berubah huru-hara sesaat setelah angkutan kota rombongan bawa jenazah menabrak sepeda motor dan tembok makam. Akibat kecelakaan, 1 penumpang meninggal dunia dan 11 lainnya termasuk pengendara motor dan sopir menderita luka-luka. Rata-rata mengalami kaki dan tangan patah. Petugas dan relawan langsung mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Menurut saksi mata, kecelakaan diduga karena remblong saat angkutan melewati jalan menurun di pemakaman. Angkutan kemudian tidak terkendali sehingga menghantam sepeda motor. Angkutan baru berhenti setelah menabrak tembok makam. Motor juga korban tabrak mobil angkutan. Dalam rangka ziarah atau gimana? Ya, dalam rangka lain ziarah. Habis ziarah. Itu aja Mas ya. Kalau belum gitu Mas. Gimana Pak? Remnya belum atau gimana? Belum, remnya belum. Dari posisi dari atas. Saat ini sudah dilaksanakan evakuasi dan korban-korban semua alhamdulillah sudah dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Kiai Saleh Semarang macet panjang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kapal KM Prima United tenggelam di perairan Karimun Jawa Batang akibat dihantam ombak tinggi. Dari 14 ABK, 5 ABK dilaporkan tewas sedangkan 1 masih hilang. 5 jenazah anak buah kapal KM Prima United dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang Selasa pagi. Mereka tewas karena tidak bisa berenang saat kapal yang membawa mereka tenggelam di perairan Karimun Jawa Senin pagi. Sementara 8 korban selamat masih dirawat di ruang IGD. Salah satu ABK yang selamat menuturkan, kecelakaan terjadi saat mereka sedang menebar jaring. Tiba-tiba ombak besar datang menghantam sehingga kapal terbalik. Para korban selamat sempat terapung selama 3 jam sebelum tim SAR gabungan tiba. Kapal membawa 14 ABK dan 1 ABK saat ini masih dinyatakan hilang. Awalnya kapalnya tenggelam itu gimana? Ambang terus tinggal sedikit kena ombak, perahunya langsung miring ke kiri, Langsung terbalik kayak gitu. yang balik banyak, airnya banyak, terus terbalik. Ada berapa ABK Mas? 14. Itu yang meninggal kenapa? 5 yang 1 hilang. Itu karena tenggelam nggak bisa berenang atau gimana? Iya, katanya nggak bisa berenang. Jumlah korban dari 14, 8 korban selamat sudah ditangani di Rumah Sakit Batang. Yang 5 korban meninggal dunia juga sudah sampai di Rumah Sakit Batang, sementara masih di kamar jenazah. Terus 1 korban belum ditemukan sampai sekarang. Seluruh korban tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sedangkan 1 korban hilang bernama Yulianto masih dicari tim SAR gabungan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Beralih ke kasus penemuan mayat terikat tali rafia, polisi tidak menemukan tanda bekas penganiayaan hasil pemeriksaan bagian luar. Namun kepastian penyebab masih menunggu hasil otopsi. Kasat Reskrim Polres Karanganyar Ajun Komisaris Polisi AKP Setianto mengatakan hasil pemeriksaan bagian luar jenazah polisi belum menemukan tanda bekas kekerasan sebagai penyebab kematian korban Ngadiman. Polisi saat ini tengah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Namun untuk memastikan apakah korban tewas karena dibunuh masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan tim Dokes Polda Jawa Tengah. Sementara jenazah Ngadiman telah dimakamkan pihak keluarga pada hari Senin. Korban terakhir berpamitan dengan kedua anaknya sebelum ditemukan tewas dengan tangan dan kaki terikat di aliran Sungai Siwalu. Ini ada apakah penganiayaan sebelumnya atau seperti apa? Karena posisinya terikat. Terkait dengan dugaan itu kami belum bisa memastikan karena kami masih pendalaman. Ya, tentunya kami berdasarkan hasil visum flora kemarin memang di luar tidak ada tanda-tanda adanya penganiayaan. Dan bahkan dari otopsi tidak ada penganiayaan yang atau penyakit yang
mematikan. Terkait dengan adanya ikatan kaki itu masih kami dalami. Seorang pengedar uang palsu ditangkap aparat Polres Rembang. Tersangka membeli uang palsu secara daring. Muhammad Adib tak berkutik saat ditangkap di sebuah warung di Desa Warugunung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Ia ditangkap lantaran pemilik warung curiga dengan uang yang digunakan pelaku untuk membeli rokok. Benar saja, saat ditangkap, polisi menemukan sejumlah uang palsu di kantongnya. Tersangka mengaku membeli uang palsu secara daring. Ia membeli 3 lembar uang palsu dengan memberikan selembar uang asli. Ia sudah 4 kali transaksi dengan uang palsu dengan total uang yang beredar 8,6 juta rupiah. Awalnya itu ada uang mainan, terus dipikiran ada gambaran uang palsu itu nyata atau enggak gitu. Terus mencari-cari di Facebook. Kan ternyata dia belinya dari online, ya, dari online lewat telepon. Kemudian dia membeli uang 300.000 uang asli atau 400 uang asli, diberikan uang palsu sebanyak 1.200.000. Polisi menyita uang palsu milik tersangka dan rokok yang dibeli dengan uang palsu tersebut. Tersangka dijerat dengan pasal 245 KUHP tentang uang palsu dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Ratusan butir obat terlarang disita dari sebuah warung di Kabupaten Banyumas. Ratusan obat terlarang ini disita dalam penggerebekan di warung kelontong di daerah Cilongok, Banyumas, Senin sore. Suasana sempat ricuh karena warga berbaur dengan pemilik saat penggerebekan berlangsung. Polisi menyita 29 kemasan obat dan 20 butir obat kemasan. Selain itu, pemilik warung bernama Muhammad Aziz diamankan. Penggerebekan dilakukan karena obat yang dijual tidak memiliki izin edar sehingga membahayakan warga yang mengkonsumsi.